yang kerjaannya selalu konten. Berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Kenapa? Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Bisa diketawain sama bupati sama wali kota, orang kerjaan gua kok lu klaim. Ketika Gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, Gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, ya wajar untuk menaikkan value-nya dia, bahwa dia kerja loh. Dan gaya saya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget, dan jangan sampai terulang. Oke? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bahwa kekokohan keluarga disinilah yang harus memang menjadi perhatian kita semuanya. Kebahagiaan itu, pembangunan itu harus mulai dari keluarga. Dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Anda itu jangan munafik, ya. Perkataan Anda yang menggunakan keluarganya sendiri. Rakyat Jawa Barat tidak akan kaya oleh bansos. Rakyat Jawa Barat tidak akan makmur dikasih bantuan. Analisis saya, orang yang keterusan dikasih bantuan bukannya maju, malah makin ancur-ancuran. Anda Deddy Mulyadi waktu kampanye di Kabupaten Bogor, khususnya di Sading Pasar, itu berbagi sembako, beras, minyak. Anda itu jangan munafik, ya. Saya cuma mau memesankan begini, Pak. Waspada dengan zaman sosial media ini, Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media, karena kerja negara bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. Kalau mau efeknya masif, mesti merupakan kerja sistem, bukan kerja pribadi. Negara tidak melekat pada pribadi, negara melekat pada sistem. Kalau mau efek negara itu besar, transfer kekuatan pribadi kita melalui negara, melalui sistem. Apa sistem itu? Regulasi yang baik, institusi yang baik, profesional dan transparan, birokrasi yang bersih dan melayani. Periksa tiga itu, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh kemana-mana, diliput oleh media, ditepuk tangani oleh netizen, tapi jangan lupa kalau regulasinya nggak ada, birokrasi tidak bergerak. Mustahil menggerakkan birokrasi kalau nggak ada aturan. Omong kosong, Pak. Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah duduk dulu, habis dilantik duduk dulu, cek semua aturan. Ini aturan bener apa tidak sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini orang Jakarta wajib bersyukur karena Deddy Mulyadi itu jadi gubernur Jawa Barat. Karena kemarin dia ngomong bahwa kalau dia jadi gubernur Jakarta, dia bakalan ngegaji setiap kepala keluarga di Jakarta yang menurut Deddy itu jumlahnya ada 2 juta kakak sebesar 10 juta setiap bulannya. Karena yang namanya gaji diterima setiap bulan dong. Jadi hitungannya Deddy, 2 juta kakak dikali 10 juta rupiah sama dengan 20 triliun per bulan. APBD Jakarta 90 triliun per tahun. Jadi artinya kalau Deddy Mulyadi jadi gubernur Jakarta, Jakarta akan bangkrut dan lumpuh total cuma dalam 4 bulan dari sejak dia menjabat. Cuman gara-gara ide dia untuk menggaji seluruh kepala keluarga di Jakarta sebesar 10 juta per bulan. Istimewa kan, Bapak Aing? Jadi memang Tuhan itu maha tahu dan maha bijaksana. Tuhan tahu kalau kapasitas seorang Deddy Mulyadi itu gak pantas dan gak bakalan sanggup untuk jadi gubernur Jakarta. Tuhan tahu kalau Deddy Mulyadi gak bakalan sanggup mengelola dana APBD Jakarta yang 90 triliun itu. Nah, jadi kalau baru mimpi jadi gubernur Jakarta aja udah ngaco, udah gak mampu, ya apalagi kalau sampai Deddy Mulyadi beneran jadi gubernur Jakarta. Atau kalau sampai dia maju di Pilpres 2029, ya bisa dipastiin kalau tahun 2030
Indonesia bakalan tinggal kisah dongeng doang. Semoga Tuhan selalu melindungi Indonesia dan menjauhkan Indonesia dari calon pemimpin yang bisanya pencitraan dan rame di medsos doang. Amin. Salam semangat antitesa 24. Gubernur Jawa Barat yang mulia itu mungkin mau meniru-niru gaya Ahok gitu ya. Jadi sok tampil seperti Ahok gitu ya. Ya jauh. Kualitas otaknya jauh. Jauh. Ya. Mau niru Ahok. Ya belum masalah moralnya ya. Jangan cok niru-niru gaya bicaranya tok. Otaknya jauh kualitasnya, apalagi moralnya.